Oke, revival ya. Beberapa minggu kita bahas tentang revival. Udah banyak juga dari beberapa teman-teman yang membahasnya. Dan aku dapet ini waktu minggu lalu pas selesai TB ya. Makanya aku langsung catat, langsung WA ke diriku sendiri. Untuk aku jangan lupa untuk poin ini gitu. Tadinya nggak mau aku tulis pakai bahasa bahasa mamaku semenado maksudnya. Dan kasih biar api torang padam. Ini aku translatein ya yang buat dia tahu ya. Jangan kasih biar api kita padam. Kita mau baca di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Perumpamaan 10 gadis. Jadi pembacaan ini mereka membawa pelita. Semua punya pelita, tapi tidak dengan minyak. Jadi kalau pelita itu ibarat yang diambil ya dalam pembahasan ini tuh ibarat kerohanian kita di luar gitu ya, terlihat dari luar. Lalu minyak itu kerohanian kita di dalam gitu ya. Semua punya pelita tetapi tidak dengan minyak. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak gitu. Jadi banyak orang gitu ya, mereka cuma yang penting membawa pelitanya, yang penting udah ada pelitanya gitu kan, mau nyalanya sampai kapan terserah, tapi tidak mempersiapkan minyaknya gitu. Sedangkan pelita itu membutuhkan minyak, sama seperti iman kita itu membutuhkan minyak, membutuhkan terus amunisi gitu. Kalau enggak, api kita akan redup suatu saat gitu ya, ada waktunya gitu. Kalau zaman sekarang nggak pakai pelita ya, zaman sekarang pakai senter mungkin. Senter pun sama seperti itu. Kalau kita nggak punya persediaan baterai, senter itu pasti akan mati gitu kan. Dan kita nggak tahu matinya kapan gitu. Nggak pernah ada yang tahu ya matinya senter itu, baterai itu kapan gitu. Mau berapa bulan, berapa hari gitu. Jadi revival itu bukan soal terlihat rohani, tetapi kedalaman hidup kita dengan Tuhan. Gitu. Jadi saat kita mengalami revival ya, kita harusnya terus mempersiapkan hidup kita setiap harinya gitu. Jadi jangan sampai saat waktunya tiba pelita kita mati didapati oleh Tuhan gitu. Kita tidak punya minyak cadangan. Lalu caranya untuk dapetin minyaknya gimana ya? Kita bakal hubungan terus sama Tuhan. Karena mungkin semua orang punya pelitanya macam-macam gitu. Terlihat dari luarnya rohaninya macam-macam. Tapi nggak semua orang bisa terus mempertahankan api dalam pelita tersebut. Api bisa padam kalau nggak dijaga teman-teman. Di Matius 25 di ayat 5-nya ya. Jadi apinya bisa padam kalau kita nggak jaga dan kita juga nggak punya persediaan. Tanda api mulai padam nih, mungkin salah satunya ya, mulai meninggalkan jam doa, terus mulai menunda baca firman setiap harinya, terus ibadah cuma menjadi sebuah rutinitas. Pengalaman pribadi aku aja ya teman-teman, aku tuh ngerasa kalau aku mulai oke Tuhan skip dulu sebentar lagi aku saat teduhnya gitu, itu aku ngerasa sebenarnya api aku tuh lagi nggak terjaga karena aku tidak memprioritaskan itu. Dan itu mungkin bisa terjadi bukan cuma satu hari ya. Jadi baru-baru inilah ya, aku tuh ngerasa aku kan agak menunda untuk baca firmannya. Biasanya tuh kalau pagi udah terbangun ataupun subuh, aku pasti langsung baca gitu ya. Karena kalau menunda pasti jadinya nanti tengah malam gitu. Dan ngerasa badan kayak udah capek terus nggak maksimal juga bacanya. Nah itu terjadi sebelum aku sakit ini gitu. Awalnya aku ngerasa oh ya satu kali Tuhan sebentar ya Tuhan, ternyata aku banyak kerjaan banget pagi-pagi gitu kan, aku harus koordinasi dan lain-lain. Ternyata itu merembet ke beberapa hari berikutnya. Jadi api itu padam nggak, menurut aku tidak langsung padam teman-teman gitu. Awalnya mengecil lama-lama padam gitu, dia nggak akan langsung padam gitu. Tapi kita membiarkan api itu terus mengecil, lama-lama dia kehilangan gitu. Jadi api bisa padam kalau kita nggak jaga
Jadi hari-hari ini harusnya kita terus menjaga api kita ya, karena 25 hari lagi kita mengakhiri tahun 2025 gitu. Udah dar der dor ya, bencana alam di mana-mana gitu kan. Terus kejahatan juga makin makin meluas, semakin terang-terangan gitu kan. Kalau kita nggak jaga api kita nggak jaga iman kita, apakah kita siap memasuki 2026 gitu ya. 2026 itu kan pastinya nggak akan mudah ya. Isu perekonomian aja yang makin anjlok aja sudah sampai di telinga kita gitu kan. Apalagi Indonesia kan katanya akan mengganti uh, digit uangnya itu kan. Itu juga hal yang nggak mudah gitu kan. Masuki ekonomi yang nggak mudah, memasuki dunia kerja juga yang makin nggak mudah gitu kan. Mungkin keadaannya nggak akan berubah teman-teman, mungkin keadaannya akan semakin jelek keadaan dunia, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus menjaga api kita untuk kita siap memasuki 2026. Jangan sampai di 2026 kita babak belur karena keadaan. Tuhan gak cari yang apinya dulu pernah menyala teman-teman, tapi Tuhan cari yang apinya tetap menyala sampai akhir. Kata-kata ini jadi teguran gitu buat aku ya. Tuhan tuh gak cari yang dulu ya, waktu dulu gitu, aku pelayanan ini, aku berapi-api gitu kan. Tapi Tuhan tuh cari yang apinya terus menyala sampai akhir gitu. Dia gak cari dulu zaman aku SMA, waktu awal-awal bertobat ya, ikut pelayanan bareng komunitas sampai pulang sekolah gitu kan, ke kampung-kampung buat KKR gitu kan dulu gitu. Tuhan nggak cari yang dulunya seperti itu, yang dulu gitu, tapi Tuhan cari yang sekarang dan apinya akan tetap menyala sampai akhir. Nah, apakah kita termasuk orang-orang seperti itu gitu? Apakah kita akan termasuk menjadi bagian orang-orang yang apinya akan tetap menyala sampai akhir? Pastinya kita berharap kita mau tetap menyala sampai akhir ya teman-teman. Karena kita nggak mau udah sejauh ini nanti api kita padam suatu saat. Dan api itu kalau dijaga juga nggak bisa sendirian ya sebenarnya teman-teman. Kita butuh komunitas yang saling menjaga, saling mengingatkan. Jadinya kita harus bersama-sama. Nah zaman sekarang udah nggak bisa tuh sendiri. Ya kalau sendiri itu menerka-nerka yang tidak-tidak kadang-kadang. Jadi kita harus bersama-sama. Kita kan mau sama-sama jaga api, mau sama-sama juga melakukan apa yang Tuhan mau. Gitu. Ini aku ada typo ya teman-teman. Minyak tidak bisa dipinjam. Baca ya di Matius 25 ayat 8-9. Ini poinnya, iman tuh nggak bisa dipinjam. Sering kita dengar, keselamatan itu masing-masing. Karena setiap keputusan iman itu masing-masing. Mungkin kita bisa berkomunitas saling ngingetin. Tapi kalau keputusan orang tersebut mau tetap berjalan dalam Tuhan, mau tetap menjaga apinya, itu keputusan masing-masing. Jadi itu nggak bisa dipinjam. Sama, mau satu keluarga pun, sedarah pun, itu keselamatannya juga masing-masing. Aku sering bilang gitu ya sama adik-adikku, keselamatan tuh masing-masing, jadi harus mengusahakannya masing-masing. Keluarga itu sebagai support aja, saling support, ayo ingetin. Tapi kalau udah diingetin, udah disupport, semua keputusan balik ke tangan kita masing-masing. Kedekatan kita sama Tuhan tuh nggak bisa diwakilin. Kedekatan kita sama Tuhan tuh nggak bisa tebengin, nggak bisa dititip gitu ya. Keselamatan tuh kedekatan kita sama Tuhan. Misalnya lagi nggak mau nih, lagi nggak mau baca firman, terus aku minta tolong sis bacain firman dong, itu nggak bisa dititip teman-teman, karena kedekatan kita sama Tuhan tuh pribadi ya, gitu. Sama seperti keselamatan. Jadi kita nggak bisa tuh, minyak tidak bisa dipinjam. Api rohani tidak didorong oleh orang selamanya, harus juga dari diri kita, punya motivasi untuk kita mau tetap menyala di dalam Tuhan. Kita mau menjaga api tersebut. Jadi minyak rohani kita tuh harus terus diisi. Gak boleh ada kata skip, karena kalau udah skip sekali itu kayak buka celah sebenarnya. Misalnya lagi sakit,
Kemarin lagi sakit emang aku ngerasa juga, aduh Tuhan, badan jasmani itu tuh kayak mau berantem gitu rasanya gitu kan, oh sakitnya gitu. Nah, saat jasmani sakit ya, mungkin kita, oh ya udahlah, saat teduhnya seadanya karena lagi kurang fit. Gak bisa itu, karena kita harus terus mengisi minyak rohani kita. Karena mengisi minyak rohani kita itu adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Berjaga sebelum terlambat, membaca di Matius. Jadi kita harus kayak gadis-gadis bijaksana yang sudah mempersiapkan, karena kita nggak tahu nih mempelai datangnya kapan. Dan kayak gadis-gadis bodoh gitu, waktu mereka pergi apa ternyata pintunya ditutup gitu, terlambat, nggak bisa mengulang kembali. Banyak orang tuh kadang cari Tuhan setelah keadaannya kacau, setelah jatuh dalam dosa, setelah hubungannya rusak, setelah masalah datang. Harusnya kita datang sama Tuhan tuh setiap hari, kita harus terus berjaga-jaga, harus terus datang sama Tuhan. Jadi revival tuh terjadi bukan karena takut akan masalah, tetapi karena cinta pada Tuhan, jadi sebuah kerinduan untuk hidup benar gitu ya. Jadi kita nggak mau nih, kita udah membawa pelita kita lama, kita udah berjalan lama, berjalan jauh, tapi pada saatnya tiba kita ketutup pintunya karena kita nggak punya persediaan minyak. Di Matius 24 ayat 46, kita mau jadi orang-orang yang saat tuannya datang kita terus berjaga. Revival itu bukan cuma momen, revival adalah keputusan untuk kita tetap menyala sampai akhir. Tuhan bukan mencari yang pernah menyala, tetapi Tuhan mencari yang tetap menyala sampai Ia datang. Amin. Terima kasih. Sekian firman Tuhan pada hari ini.